Tuhan dan kejahatan sering menjadi pembahasan yang menarik dan serius bagi mereka yang menyukai pertanyaan-pertanyaan besar. Bagi mereka yang sedang mencari kebenaran tentang esensi Tuhan pun sering terjerumus dalam pertanyaan ini. Sepertinya menarik dan mari kita bahas. Pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa itu kejahatan. Sebuah hal yang mungkin sering kita temui dalam berita atau bahkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Jahat adalah sebuah konsep buatan manusia. Sekali lagi perlu dicatat, kata jahat adalah sebuah konsep buatan manusia yang memberi cap tersebut pada perbuatan yang bagi manusia tersebut merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri dan menguntungkan pelaku kejahatan. Di alam tak ada yang namanya kejahatan. Kita bahkan tak pernah berkata jahat pada singa yang memakan rusa atau ayam yang memakan cacing contohnya. Tak ada kata jahat yang kita sematkan di situ. Karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya, konsep jahat hanya meliputi eksistensi manusia dan yang melekat di sekitarnya. Yang melekat di sekitarnya bagaimana? Maksudnya adalah yang memiliki hubungan dekat dengan manusia. Saya kasih contoh dengan hewan kucing deh. Bagi para pecinta kucing, menendang atau memperlakukan tindakan yang tidak baik terhadap hewan tersebut adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena kucing memiliki ikatan dengan manusia sebagai pembentuk konsep mana yang jahat dan mana yang tidak jahat. Sejatinya tidak ada konsep objektif tentang kejahatan yang universal itu seperti apa, di mana bukan manusia yang membentuk konsep tersebut. Semua konsep kejahatan sudah dipastikan berasal dari manusia itu sendiri, karena kita menjadikan diri kita sebagai objek, penerima, dan pembentuk konsep tersebut. Bagaimanapun, konsep tersebut sangat amat rapuh dan subjektif karena manusia sendiri yang membentuk dan manusia sendiri yang dapat mudah memanipulasi atau memodifikasi konsep tersebut sedemikian rupa. Yang jahat bagi sebagian orang bisa tidak jahat bagi sebagian orang lain. Semua tergantung pengelolaan konsep kejahatan itu sendiri. Dikarenakan konsep tersebut yang sangat rapuh, maka konsep kejahatan selain dapat dimanipulasi, juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Tentu, seperti yang kita bicarakan di awal, semua ditekankan demi kebaikan manusia, karena manusia yang membentuk konsep tersebut. Oke, saya kasih contoh lagi. Sebagai bukti bahwa konsep kejahatan itu sendiri sangat rapuh. Dahulu, sebelum konsep pembedahan tubuh manusia dengan alasan kesehatan ditemukan, maka merobek bagian tubuh seseorang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak kejahatan yang fatal. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut telah berubah sedemikian rupa dengan alasan kesehatan. Hal tersebut paling tidak memberitahu kita bahwa konsep kejahatan itu sendiri bisa berubah seiring berjalannya waktu. Sekarang kita masuk ke entitas ketuhanan. Jika kita sudah tahu bahwa konsep kejahatan itu sendiri sangat amat rapuh dan subjektif, maka alangkah sangat sulit untuk menempelkan hal tersebut dalam entitas Tuhan yang sangat amat transenden atau jauh dari jangkauan nalar manusia. Manusia teramat sering menjadi naif saat memahami entitas yang tak terbatas dengan pikirannya yang terbatas. Ambil contoh dengan kejadian bencana alam yang terjadi jauh dari peradaban manusia dan tak memakan korban jiwa. Apakah kita akan tetap berkata mengenai kejadian tersebut adalah hasil campur tangan Tuhan dan berkata bahwa hal tersebut adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap manusia? Tentu tidak. Kebanyakan dari kita tak peduli bahkan atau tak mau tahu. Ketika sebuah kejadian atau hal itu terjadi dan menimpa diri manusia itu sendiri, barulah manusia akan berkata bahwa Tuhan jahat. Layaknya semua kejahatan yang terjadi setiap harinya di seluruh belahan dunia, semua hanya hasil atau bentukan dari kepala kita. Kita sebagai manusia yang mengatakan bahwa sebuah hal itu dapat dikatakan jahat atau tidak. Dan oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai manusia untuk berpikir lebih mendalam
tentang sebab dan akibat terjadinya sebuah situasi dan kondisi, tentang makna yang tersembunyi di balik kejadian yang menimpa manusia, dan tolong-menolonglah dalam kehidupan. Pada dasarnya, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Saat kita mendebang pohon di lereng perbukitan contohnya, saat kita tak berpikir lebih lanjut mengenai sebab dan akibat yang terjadi, dan kemudian bencana tanah longsor tiba-tiba muncul, apakah kita akan tetap menyalahkan Tuhan dan berkata bahwa Tuhan kejam atau jahat? Semua tidak sesimpel itu. Akhir kata, saya ingin sejenak mengajak kita untuk berkontemplasi atau introspeksi terhadap diri kita sendiri, tentang apa yang telah kita lakukan sebagai manusia. Lebih memperhatikan sebab dan akibat dari sebuah tindakan kita, dan memikirkan makna yang lebih luas dan lebih dalam, bahwa memahami Tuhan tidak sesimpel membentuk sebuah asumsi tentang mana yang jahat dan mana yang tidak jahat. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.